Halo semua, jadi aku baru bangun terus cuci muka, maskara, dan kayak berasa pengen ngobrol sih, kayak pengen curhat gitu. So nyalain kamera aja karena aku lagi isoman dan sendirian di Jakarta. Jadi aku kayak emang tertarik sama live update ini. Ya itu narsistik banget sih kesannya. Pokoknya kayak pengen denger gua curhat aja, ya silakan nonton. Jadi kemarin itu gue dapet DM kayak nanya kemana channel kedua aku, channel kedua yang isinya vlog. Dan itu aku hapus. Kan gue bikin channel vlogging Mary Angeline di 2020 kan, di awal 2020 Januari kalau nggak salah. Tapi corona datang pas Maret 2020. Jadi kayak kehidupan gue sangat-sangat boring, cuman di apart doang sendirian. Bayangan gue tuh ya, pas di 2020 gue udah masuk kuliah, jadi maba, dapet temen, have fun, pergi ke tempat-tempat yang nggak bakal dibolehin ortu gue, kayak klub atau night bar, kayak kehidupan masa muda gitu loh. Tapi enggak, gara-gara pandemi, jujur aja gue bikin channel vlogging karena pengen deket sama kalian, kayak connect secara pribadi. Karena kan kalau di channel ini tuh kayak beauty things, lalala. Kalau kalian pengen lihat keseharian daily gitu ya bisa di Instagram story. Tapi gue kayak pengen bikin channel vlog supaya bangun apa sih, relationship gitu loh sama yang nonton. Cuman lama-lama gue kayak kurang enjoy bikin channel vlogging, bawaannya tuh kayak jadi beban. Ternyata gue bukan tipe orang yang suka ambil kamera lalu kayak record keseharian aku, atau kayak bawa kamera ke semua tempat. Jadi ya aku akhirnya nggak hapus sih, kayak sembunyiin channel vlogging aku. Tapi kalau misalnya pandemi udah kelar, udah bisa keluar, terus gue bisa kuliah offline, mungkin gue bakal aktifin lagi channel vloggingnya biar lebih seru gitu. Karena kehidupan gue tuh beneran membosankan banget. Paling cuman rebahan, konten, makan kayak gitu-gitu doang. Jadi ya, dan juga mungkin beberapa dari kalian nggak tahu kalau gue udah drop out. Jadi awal tuh gue masuk hukum di Trisakti kayak di 2020 September kalau nggak salah, ya sekitaran itu. Cuman gue drop di 3 bulan pertama soalnya gue nggak bisa kuliah online. Kayak kuliah online itu nggak berasa kuliah, tau gak sih? Jadi gue ngerasa buang-buang uang. Gue juga nggak dapet experience sosial ala-ala anak muda gitu. So ya, gue drop out setelah 3 bulan dan nanti bakal masuk kuliah lagi setelah pandemi kelar dan udah bisa kuliah offline. Gue ngomong seakan-akan gue nggak ada teman, makanya pengen cari teman di kuliah. Tapi emang beneran aku ada teman, cuman kayak enggak sedeket itu loh. Gue anaknya emang rada tertutup sih. Kalau misalnya kalian tanya ada sahabat atau enggak, yang kayak sahabat yang dimana gue curhat semua hal, gak ada. Bukan karena gue nggak percaya sama teman, cuman kayak gue suka males curhat gitu loh. Kayak ngomong itu mengeluarkan energi, dan kayak curhat ngomong ke temen tuh kayak capek banget. Jadi mending gue kayak ngomong sendirian, kayak sekarang ngomong depan kamera, itu lebih nenangin sih. Gue takut misalnya pas udah kuliah offline gue lupa cara bersosialisasi seperti manusia kebanyakan. Tapi itu kayak masih lama kayaknya sampai bisa kuliah offline. Paling pas aku udah 21 tahun, dan dimana kayak udah tua banget dibandingkan sama anak baru kelar SMA. Sebenarnya menurut gue nggak ada usia yang telat untuk kuliah, cuman kayak gue nanti takutnya ngerasa tua gitu loh. Soalnya kan gue emang incar experience pas kuliah, ngerti gak sih? Kayak have fun masa muda ya, those stuff loh. Terus kayak sebenarnya di satu titik itu gue ada rasa khawatir kayak dipandang jelek oleh keluarga dan lingkup sosial karena gak kuliah-kuliah. Tiap gue ada keresahan akan masa depan, kayak oh nanti gimana nih kalau gue gak bisa kuliah offline, gimana kalau misalnya uang gue gak ada karena kan nanti gue bayar uang kuliah sendiri. Terus kayak misalnya kalau gue gak fit in tempat kuliah gimana, kalau gue gak dapet temen gimana, kalau misalnya gue gagal jadi orang sukses gimana. Itu kayak ada sih, selalu ada. Aku ada prinsip sih, aku ada tips satu untuk kalian juga ngerasain hal yang sama. Jadi quotes-nya adalah masalah masa depan dipikirkan oleh gue di masa depan. Jadi jangan mikirin masalah yang belum terjadi saat ini, karena itu akan merenggut momen yang sekarang. Jadi ya, masalah di masa depan diselesaikan oleh gue di masa depan. Itu biarkan diri gue di masa depan yang memikirkan solusinya. Oke, ini udah 10 menitan maskernya gue bakal bilas. Jadi ya, aku tuh sekarang lagi fokus buat mikirin masalah di masa sekarang. Dan masalahnya nggak begitu kayak besar banget sih. Paling cuman kayak deadline, terus kayak update mental health. Jadi kan akan PPKM bla bla bla, gue jadi jarang keluar. Awalnya tuh emang jarang keluar, paling cuman kayak ke gym doang. Intinya kayak gue bener-bener ngerasa makin terisolasi. Gue emang lagi isoman sih, tapi maksudnya kayak
gak ada ketemu orang, bla bla bla. Itu nyaman sih karena gue suka sendirian kan. Cuman kayak gue takutnya gue kehilangan skill bersosialisasi. Ini hari ke-16 isoman. Sebenarnya tuh harusnya udah bisa keluar-keluar dari artikel yang aku baca. Cuman apartemen aku nyuruh aku PCR dengan hasil yang negatif baru bisa keluar-keluar. Cuman PCR itu mahal, kayak ngerasa sayang gitu loh buat itu PCR. Jadi ya udahlah, isoman lagi aja. Enaknya sih paket gue diambilin kan untuk depan pintu, jadi nggak perlu keluar-keluar, nggak perlu turun lift buat ambil paket berat-berat. Itu nilai lebih isoman sendirian di apart. Jadi iya, aku divonis positif COVID, gak tahu dapat dari mana, padahal ya jarang keluar. Aku tuh keluar cuman ke bawah buat ambil paket gitu doang, tapi tetap aja kena. Kayaknya sih pas ambil paket itu aku udah pakai masker double, udah cuci tangan juga, tapi tetap aja kena. So isoman itu gak buruk-buruk banget kalau misal kalian sendirian, jadi kayak nggak perlu khawatir bakal tularin ke anggota keluarga. Terus kayak ada uang, jadi kayak shopping online shopping, retail therapy. Dan juga kalau misalnya kalian nggak ada gejala kayak aku, paling ya cuma lemes dikit doang. Sebenarnya gue sempet demam sih, gak tahu demam beneran karena itu covidnya atau karena sering itu begadang. Soalnya gue suka susah tidur. Cuman karena isoman, gue kan jadi jarang ngobrol sama orang kan. Dan gue bukan tipe orang yang ngechat atau voice call tiap hari ke orang terdekat. Jadi kayak makin sering ngomong sendiri dan juga kayak makin sering ngelamun. Kayak misalnya ada dungeon break, jadi gue kayak itu karakter OP. Atau kayak sesimpel gue shifting ke itu Universe Tokyo Revengers. Gue lagi suka-suka banget sama Tokyo Revengers. Ini lihat nail art gue, Bonten. Sumpah kalian wajib baca Tokyo Revengers minimal sampai art Bonten. Awalnya tuh gue gak suka Tokyo Revengers kan, kayak bocil berantem gitu. Tahun lalu gue bacanya pas Oktober 2020. Cuman gue baca ulang lagi di tahun ini. Ini kayak keempat kalinya gue baca ulang dan suka banget. Yang bikin gue masih waras di masa pandemi ini adalah komik sama novel sih. Komik, novel, fanfiction, Tumblr. Lalu perubahan selama isoman sama PPKM itu adalah kulit aku makin kering. Jadi kayak kulit badan, kulit leher makin kering. Tapi wajah gue kayak makin berminyak. Jadi kayak makin berminyak di sini tapi kering. Jadi aku juga lagi fokus di hydration. Ini sih yang menurut gue penyelamat untuk kulit yang kombinasi berminyak kering kayak aku. Jadi ini pelembab dari Neutrogena Hydra Boost Water Gel. Gue lumayan sering lihat ini di page beauty content creator lain, tapi gue pikir kayak overrated gitu karena biasanya gue kurang cocok pakai western skincare brand, lebih suka brand Asia untuk skincare. Tapi ternyata salah lagi. Banyak produk yang menurut gue overrated tapi ternyata bagus, termasuk ini. Jadi teksturnya thick gel, tapi pas di blend ke kulit tuh jadi watery, berasa ringan dan adem. Lembabnya enak sih, berasa kayak mochi. Soalnya kalau kulit kalian dehidrasi, di kulit yang berminyak tuh bakal makin berminyak, tapi kalau kering makin kering. Makanya penting banget buat jaga hidrasi kulit. Nah, pelembab Neutrogena kayak bantu balancein kayak keseimbangan kadar minyak dan airnya. Ini tuh ada HA, hyaluronic acid, dan juga prebiotik yang oke untuk menjaga skin barrier. Pelembab ini juga nggak begitu oklusif, jadi kalau misalnya pakai sunscreen nggak bakal piling saking banyaknya lapisan. Oke sebagai base makeup. Di awal-awal itu emang berasa kayak ada lapisan basah, tapi lama-lama setelah ngeset sekitar kurang dari 1 menitan, ini hasilnya jadi kayak velvety matte. Bukan matte yang super narik bikin kering, ini tuh matte yang lembut, berasa kayak bludru sih kalau disentuh. Jadi cukup cepat meresap, gak greasy juga karena ini oil free dan non comedogenic. Jadi bisa untuk yang acne prone kayak gua. Setelah lock dengan pelembab, tinggal pakai sunscreen biar kulit terlindungi. Jadi itu sih life update dan curhatan gua overall. Pasalnya standar sih, kayak masih kuliah, pengen cepetan pandemi kelar supaya bisa keluar-keluar, bisa ke gym. Soalnya gua makin banyak makan selama PPKM, go food terus. Tapi lagi coba jaga kesehatan juga, ya minum air 4 liter, jangan order makanan dari luar terus. Lalu ya sesekali olahraga lah, gue suka lompat tali. Soalnya kalau misalnya gue sakit, ngedrop mesti ke RS, dan RS takutnya kayak kena COVID gitu. So ya jaga kesehatan banget dan juga jaga kesehatan kulit. Jadi selesai PPKM gue bisa nyari cowok, terus kayak pacaran karena gue pengen banget rasain namanya pacaran. Kulit mesti tetap cantik dan terhidrasi dengan baik. Itu dia untuk video aku hari ini, semoga kalian enjoy nontonnya. Kalian suka gak sih kalau misalnya aku sering bikin video yang personal kayak gini? Komen aja di bawah, mungkin kayak morning routine semacamnya bla bla bla. And ya, jadi sebagai pengganti konten dari channel kedua tadi. So ya, dadah semua.